yang terbayang di dalam hati kita. Apakah itu sudah biasa? Karena kita tahu bahwa mereka akan menuju pada kebinasaan. Atau ketika kita mendapati ada orang yang masih belum percaya Yesus, entah itu tetangga kita, entah itu keluarga kita, atau entah seperti yang tadi kita lihat di tayangan suku-suku pedalaman yang belum mendengar berita Injil. Sedangkan kita sudah menikmati. Ya mungkin di antara kita pada sore hari ini sudah ada yang Kristen dari lahir. Apa yang terbersit di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ketika kita mendengar atau melihat hal-hal seperti itu? Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, saya lihat topiknya juga untuk mungkin ya tema setahun ya Om ya. Yang hidupmu adalah firman. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini ayat hafalan ya. Dikatakan di situ, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemarin saya ke pastor di Pagesangan, ya sempat tersesat juga karena malam gitu ya, sempat tersesat. Oh ternyata jalan ke Pagesangan banyak juga, ya tidak hanya satu jalur, banyak juga untuk sampai ke pastor. Tapi jalan untuk sampai kepada perjamuannya Tuhan, termasuk dalam perjamuannya Tuhan hanya satu, yaitu lewat Yesus Kristus. Makanya saya katakan tadi, apa yang terbersit di dalam hati kita, dalam pikiran kita ketika kita mendengar saudara kita yang sudah jelas-jelas, ketika mereka tidak hidup di dalam Kristus, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Waktu kejadian di Cianjur, rasa hati sedih. Ada sekitar 300, hampir 400 orang yang meninggal tanpa mengenal Kristus. Mungkin setiap hari ribuan orang yang meninggal tapi di luar Kristus. Nah, ini adalah tugas kita. Karena firman Tuhan jelas, sangat jelas katakan bahwa untuk sampai kepada keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Bagaimana kondisi orang yang hidup di luar Kristus? Jelas-jelas firman Tuhan katakan bahwa dia mati. Dia akan mati. Artinya putus hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 17, dikatakan di situ Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada saat manusia pertama melanggar perintah Tuhan, mereka mati bukan secara fisik, tapi hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan jadi rusak. Jika relasi kita dengan Tuhan jadi terputus, jelas-jelas mereka tidak akan sampai kepada perjamuan Tuhan. Kenapa kita harus peduli dengan orang-orang yang belum menerima Kristus? Kenapa kita harus peduli? Karena Tuhan tidak mau seorang pun terhilang. Tuhan tidak mau satu orang pun terhilang. Bahkan dikatakan satu orang bertobat, siapa yang bersorak? Siapa? Seisi sorry. Bahkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan, ketika satu dombanya hilang, dia cari, karena jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang saya katakan di awal tadi bahwa kita lihat saudara kita banyak sekali orang yang akan mati tanpa mengenal Kristus. Karena hanya melalui Yesus orang akan diselamatkan.
Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Kalau kita baca, khususnya di ayat 3, apa yang terbersit atau apa yang muncul di dalam pikiran saudara ketika membaca ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa Tuhan Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara dan saya ada pada sampai saat ini semua karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, karena semua dibawa kendali Tuhan. Apakah ada di antara kita yang hadir pada sore hari ini tahu 1 detik ke depan apa yang terjadi? Tadi pagi sebelum ibadah pertama, saya anak-anak saya kasih lihat status WA. Ini hamba Tuhan yang baru sebulan lalu sebelum kami pergi itu sama-sama melayani di Cianjur. Dia dari Jakarta. Kami sama-sama pakai mobil yang sama, duduk sama-sama bagi-bagi tenda waktu kejadian tadi jam 7 di pagi. Siapa yang tahu apa yang sudah kita kerjakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hidup kita semua tergantung sama Tuhan. Kita nggak bisa gantungkan hidup kita sama pangkat kita, sama kekayaan kita, sama status kita. Hanya kepada Yesus, karena Dia yang mengendali segala dalam hidup kita. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus adalah Tuhan. Orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan binasa, dia akan mati. Saya katakan tadi, apakah kita tinggal diam menyaksikan jutaan orang akan binasa? Ini tugas kita semua. Tanpa Yesus semua akan binasa. Lalu apa yang bisa kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai umat Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau kita lihat di dalam Matius 28, supaya tidak binasa, ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu menjalankan amanat agung. Amanat agung dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ini di dalam 4 Injil itu disebutkan semua di situ ya. Saya akan lihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Coba kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dikatakan di situ, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu." Nah ini garis bawah di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah. Artinya kita disuruh keluar dari zona nyaman kita. Ini salah satu yang menggerakkan hati saya, mengajak anak-anak muda, ayo kita jalankan amanat agung. Dananya dari mana? Tuhan tidak bilang saya siapkan dana. Tuhan suruh pergi. Kalau Tuhan yang suruh pergi, berarti Dia yang tanggung jawab. Dia yang siapkan. Gak usah tahu caranya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan siapkan untuk pergi? Kadang kita terlalu banyak berpikir, dari mana dananya? Sehingga kita tidak pernah pergi-pergi. Saya saksikan sedikit. Kami
Waktu pertama kali ke Cianjur kami buka namanya Kamis Gembira, Pondok Gembira. Suatu waktu kami mau Natal, saya tanya ke istri saya, ya kalau Natal itu selalu identik dengan hadiah atau kue, minimal kue lah. Istri saya, wah kita nggak ada uang bagaimana? Tapi anak-anak kita sudah janji kita harus Natal. Oke, coba kita jalan-jalan ke Cianjur. Jalan-jalan sambil kita berdoa. Saya tanya ke istri saya, coba kamu cek ATM, siapa tahu ada yang menggerakkan hatinya orang kasih kita untuk Natal. Ya, walaupun kami tidak pernah minta. Ya, istri saya masuk ke ATM. Dia belum masukkan ATM-nya, uangnya sudah keluar 1 juta. Saya nggak tahu, kok bisa Kak? Sampai dia duduk gemetar dengan uang itu. Lihat orang dulu ada CCTV. Secara manusia tuh nggak masuk akal gitu. Kami tunggu, kami pegang uangnya. Tunggu, siapa tahu ada yang komplain nanti, mungkin dia ini 1 minggu nggak ada, 2 minggu nggak ada, dana yang kecil. Tapi saya bilang, itulah Tuhan Yesus. Kita taat saja sama firman Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Sering saya katakan kepada teman-teman, seringkali kita berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan bilang itu jiwa sudah ada. Kalau Tuhan suruh pergi, kalau kita suruh Tuhan lagi yang kirim. Tuhan suruh pergi, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Tapi seringkali orang menghubungkan pergi itu selalu identik dengan uang. Gak juga. Jadi kita punya skill, kita punya pikiran, kita punya kemampuan untuk melink satu dengan yang lain, menghubungkan satu dengan yang lain, supaya suku di sana, orang yang belum percaya di daerah lain bisa percaya kepada Kristus. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Tadi Bapak Gembala sudah katakan, ya nggak mungkin saya umur segini mau masuk dalam suku, ya enggak lah. Tapi tadi mungkin ada di online dilihat, nanti kalau kita lihat, saya tangkap tadi firman Tuhan sampai kalau kita sudah ada di dalam pestanya Tuhan, di dalam perjamuannya Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, berkat yang Tuhan sudah berikan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Saya belum lihat orang yang memberi jadi miskin. Alkitab sudah katakan, tapi dengan memberi, Alkitab katakan lebih baik menerima daripada memberi. Benar ya? Oh salah kata. Salah berarti fokus semua ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Kalau kita bisa memberi itu sukacita yang tidak bisa kita beli dengan uang. Jadi kembali di sini tugas amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya tugas gembala, ini bukan hanya tugas penginjil, tapi ini tugas semua orang yang sudah percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, harus menjalankan amanat. Namanya perintah, amanat harus kita jalankan. Oh, firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan diselamatkan. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Ini amanat agung. Ya, tidak usah takut. Situ ada penyertaan di ayat terakhir itu. Aku menyertai, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami ke pelayanan suku, wah perjuangannya luar biasa. Mau berangkat, istri saya sakit. Di suku, di dalam suku,
Anak saya yang kecil di bawah panas tinggi. Tengah malam mau keluar bagaimana? Nggak ada kendaraan, nggak ada, hanya pasrah sama Tuhan. Saya bilang orang suku itu orang yang punya iman yang tinggi. Karena sakit mereka hanya berharap sama Tuhan. Kalau kita kan sakit di kota, tinggal Grab atau Gojek langsung ke rumah sakit, UGD selesai, tertolong. Tapi orang di suku bisa berjam-jam, bisa bahkan ada yang harus nginap di hutan kalau keluar untuk ke rumah sakit. Jadi ketika mereka sakit, hanya berharap sama Tuhan. Ini tugas kita, jalankan amanat agung. Harus ada yang pergi diutus. Kalau kita lihat di dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana, di ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kita semua diutus Tuhan. Amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Saya kalau naik kereta atau naik bis, biasa kalau saya mengajar di Bandung, selalu naik bis sampai ke Cianjur. Sebelum Cianjur, saya selalu memanfaatkan untuk ngobrol dengan orang di samping saya. Sampaikan siapa Yesus. Mungkin masih ada tetangga kita yang belum mengenal Kristus. Sampaikan, bersaksi lewat hidup kita, bisa kita saksikan supaya orang bisa percaya kepada Kristus. Nah, ini tugas kita semua. Jangan kita masa bodoh, karena itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban juga nanti ketika kita sampai di sana. Orang selalu apa, rumahmu tipe apa, berapa deposito yang kau miliki selama di dunia, walaupun mungkin kita butuhkan di dunia. Status kita semua, kalau kita sudah mati nanti, Tuhan panggil, ada yang kita bawa, semua kita tinggalkan. Tapi bekal yang kita sudah lakukan, firman Tuhan yang kita sudah lakukan, itu kekal sama kita. Dan itu akan diperhitungkan sama Tuhan. Kita akan mendapat mahkota dari semua itu. Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Ketika kejadian gempa di Cianjur, itu kan mayoritas mereka di daerah itu nggak ada gereja di situ, nggak ada orang Kristen di situ. Malam-malam kami buat nasi bungkus, kami tadi nggak ada rencana ke pesantren, akhirnya kami ketemu ustadz yang janggotnya panjang. Awalnya dikira saya juga ustadz, karena jenggotan gitu kan. Ya, mulai cerita agamanya. Dia anak-anak yang saya bawa pakai logo salib semua di sini. Akhirnya dia tahu kami Kristen. Ya, tapi mereka, ustadznya bilang, walaupun kalian datang tidak bawa apa-apa, tapi kalian sudah datang mengunjungi kami, berarti kalian peduli sama kami. Dan tahu kami adalah orang Kristen. Minimal pikirannya terbuka. Mungkin selama ini mereka berpikir orang Kristen itu seperti apa, tapi dengan kita datang menyapa mereka, mereka tahu orang Kristen itu baik. Ya. Jadi harus ada yang diutus untuk itu. Yang saya katakan tadi, mungkin kita secara fisik tidak bisa ke sana, tapi Tuhan berikan kita talenta,
Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Kalau Tuhan tanya sama kita pada sore hari ini, apa yang ada padamu? Mungkin kita punya skill dalam mengajar. Mungkin kita punya untuk aku. Apa jawab kita? Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya mahasiswa teologi ketika mau pengutusan, awalnya Tuhan aku mau ke Papua. Semester terakhir, Tuhan ini aku, utuslah dia. Kalau pertanyaan yang sama disampaikan Tuhan kepada kita pada sore hari ini, siapakah yang akan utus dan siapakah yang akan pergi untuk memberitakan Injil pada tetangganya, pada sukunya, pada keluarganya yang belum mendengar berita Injil? Apakah kita mau berkata, Tuhan, ini aku mau pergi untuk Engkau, utuslah aku. Gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang menjalankan misi Tuhan. Tapi gereja yang tidak bermisi adalah gereja yang sedang menuju kematiannya. Saya percaya di Bethlehem adalah gereja yang bermisi dan jemaat yang misioner